RSUD Dr. Soekarjo itu ya mengalami masalah itu kenapa? Salah asuh sejak lama juga. Kontribusi terbesar gak beresnya itu adalah dari pejabat dan pimpinan daerah. Lembaga Advokasi Kebijakan Publik, atau LAKIP, yang dipimpin oleh Insinyur Haji Taufik Rahman, SH, MH, CPCLE, baru-baru ini menyelenggarakan audensi dengan anggota Komisi 4 dan Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya. Permasalahan yang dikemukakan adalah terkait disiplin kinerja PNS Rumah Sakit Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Menurut Ketua LAKIP, pihaknya mendengar banyak keluhan bahwa adanya dokter yang berstatus PNS jarang atau terlambat praktek di RSUD Dr. Soekarjo untuk melaksanakan kewajibannya sebagai PNS yang bertugas di RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Kami beraudiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya sekaligus juga dengan Pemkot yang mulai dari Inspektorat BKPSDM, bagian hukum, sama Dinas Kesehatan, sama BPJS. Namun sayangnya BPJS tidak hadir, bagian hukum Pemkot tidak hadir, dan pejabat Pemkot yang hadir adalah level sekretaris dinas Nyonya Kabid. Hari ini sebetulnya kami ingin berdialog memberikan masukan terkait dengan satu praktek ya disiplin dokter PNS yang berpraktek di rumah sakit. Kami mendengar banyak keluhan bahwa banyak ya dokter-dokter PNS itu yang jarang ya atau terlambat praktek di RSUD Dr. Soekarjo. Salah satunya paling ekstrim itu adalah terkait dengan kasus Dr. B. Kini, Ketua LAKIP sudah memberikan surat kepada wali kota yang baru untuk melakukan menegakkan disiplin, karena menurutnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya diduga sudah memberikan 3 izin SIP kepada dokter tersebut, tanpa ada prosedur dari atasan dokter tersebut, yaitu dari Direktur RS Dr. Soekarjo. Dr. B ini kan seorang dokter spesialis ya, bedah ya, dimana dia sebagai seorang PNS tetapi dikasih izin oleh Kepala Dinas Kesehatan 3 SIP seluruhnya di rumah sakit swasta, padahal ketentuan mengatur satu harus di rumah sakit pemerintah. Nah, ketentuan berikutnya bahwa dokter PNS yang akan mengajukan SIP yang baru atau di luar itu pun harus ada izin dari atasnya langsung. Sementara Direktur RSUD Dr. Soekarjo tidak pernah memberikan surat persetujuan ya, untuk dokter tersebut untuk praktek di luar RSUD Dr. Soekarjo. Namun sayangnya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal ini Kepala Kesehatan memberikan surat izin praktek di 3 rumah sakit swasta. Ya. Yang kedua, jam prakteknya pun adalah jam praktek kerja ASN. Praktek dari Senin sampai Jumat itu dari 09.30 sampai sekitar jam 14.15-an. Lantas kalau seperti itu, gitu kan ya, apa dia kerjanya sebagai ASN di sana? Ini pun akan menjadi kontradiktif ketika para pegawai rumah sakit yang dikeluarkan karena asal-asalnya rasionalisasi pekerjaan, sementara dokternya yang tidak masuk di situ, bahkan melanggar disiplin tidak sama sekali, bahkan diberikan keistimewaan, diberi 3 SIP. Istilah tidak ada keadilan di situ, dan juga ini akan mengganggu proses pelayanan publik dan kesehatan. Itu satu, kami menegaskan harus adanya disiplin praktek ya dokter PNS di rumah sakit atau fasilitas pemerintah. Yang kedua, kami juga memberikan masukan terkait bagaimana untuk merevitalisasi RSUD Dr. Soekarjo yang memang ada banyak masalah tapi punya potensi yang sangat besar untuk kemudian tumbuh kembali. Kami berikan masukan dari mulai masalah penanganan SDM-nya, penanganan asetnya, gitu kan ya. Kemudian juga pelayanan. Itu yang kami sampaikan pada pada beliau agar ini bisa tumbuh kembali. Ya. Khusus sekali lagi, ya atas tidak ditegakkannya disiplin PNS tersebut, kami sedang ya
mengupayakan dan sudah memberikan surat kepada wali kota yang baru untuk melakukan tindakan penegakan disiplin kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang memberikan 3 izin, 3 SIP kepada dokter spesialis bedah tersebut, ya, tanpa ada prosedur atasan dari Direktur RSUD Dr. Soekarjo dan memberikan izin di jam kerjanya PNS. Dan kalau pemerintah Kota Tasikmalaya tidak menerapkan itu atau wali kota tidak menegakkan disiplin di situ, maka berdasarkan ketentuan pejabat atasannya yang tidak menegakkan disiplin pada bawahannya, maka harus disanksi hukuman disiplin yang lebih berat dibandingkan hukuman terhadap bawahannya. Terkait politik ini, kami menduga itu bermasalah. Oleh karena itu kami mohon wali kota yang baru, ya, termasuk ikhtiar bantuan dari gubernur, sementara untuk tidak masuk dulu, tapi harus jelaskan dulu status hukum, harus jelaskan dulu posisi poliklinik itu seperti apa. Harus dilakukan audit investigatif, harus dilakukan audit konstruksi. Jangan-jangan nanti saya khawatir itu gagal bangunan. Oleh karena itu sebelum itu masuk, ya, harus kemudian dikaji dan dicermati dengan benar kondisinya. Karena hasil laporan dari LHP BPK sudah menyatakan di situ ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Ada banyak bahkan tidak sesuai dikatakan dengan tujuan yang sebenarnya untuk itu. Pak, sejauh mana optimisme Bapak bahwa anggota DPR yang barusan diajak audiensi untuk merealisasikan yang barusan dikatakan? Kalau pengalaman dari yang lama, pengalaman dari Komisi 4 yang lama, saya pesimis, ya, karena banyak omdo. Tapi kalau yang sekarang saya berharap tidak seperti itu, karena itu kewajiban mereka dan tugas mereka. Dan kalau mereka merasa memiliki RSUD sebagai milik bersama, yuk kita bangun bersama-sama. RSUD Dr. Soekarjo itu, ya, mengalami masa itu kenapa? Salah asuh sejak lama juga. Kontribusi terbesar gak beresnya itu adalah dari pejabat dan pimpinan daerah. Yuk kita perbaiki sama-sama seperti itu.